Selamat pagi, pada hari ini saya akan mengajar teks laporan hasil observasi di kelas 10 DPIB 2. Pertama saya akan memposting kalimat informasi di WhatsApp dan di forum Google Classroom. Salsa. Salsa? Pak Bu. Ya. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita kembali lagi belajar bersama-sama walaupun dalam masa pandemi dan beberapa di antara kalian itu tidak bisa mengikuti karena sedang sakit seperti itu ya. Apakah kalian baik-baik saja? Ibu. Ya, bagus. Baik, tentu kalian dalam keadaan baik ya. Kita terus belajar, terus menempa diri, ingin mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang nantinya akan berguna di masa yang akan datang. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran sebelumnya. Seperti itu ya. Sekarang izinkan Ibu menampilkan salin dia. Ya, semoga bisa terlihat dengan baik dari sana ya. Bisa terlihat anak-anak? Sabu. Ya. Sabu. Ya. Sabu. Itu gambar apa? Pernah melihat gambar seperti ini? Gambar apa ini? Pernah? Gambar game. Iya, itu gambar game ya. Tita suka main game juga ya? Ya, kalau enggak, ya tapi tahu ya ini gambar game ya. Ya, ini adalah salah satu permainan game. Ini adalah game yang sangat populer yang dihasilkan oleh anak bangsa Indonesia. Ya, biar kalian mengetahui, jadi jangan hanya sekadar main game tapi tidak tahu dari mana produk itu, seperti itu ya. Ini beberapa di antara kalian pasti sudah pernah memainkannya ini kan? Sudah pernah memainkan? Sekarang coba kalian amati dengan baik ya gambar ini. Ini nanti Ibu ada pertanyaan yang akan Ibu kirimkan di chat. Ya, di chat nanti Anda mengerjakan, Anda hanya tinggal mengisi garis-garis yang sesuai dengan pengamatan. Ya. Nah, itu sudah bisa dilihat di chat. Coba Anda kerjakan selama 1 menit ya.
Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah bekerja? Nah, Ibu akan mengecek apa yang Anda kerjakan ya. Apakah sudah ada yang mulai bekerja? Ibu tunggu di sini notifikasinya. Mungkin kalian sedang mengerjakan ya, begitu serius. Sudah selesai, Bu. Ya. Nih, Arindawan ini sudah mendapatkan nilai 100, betul semua berarti ya. Pengamatannya sangat bagus. Ibu tunggu lagi yang lainnya. Ya. Tita 0. Kenapa ini Tita sampai dapat 0? Tita, kenapa sampai dapat 0? Belum ngerjain, Bu. Oh, belum Belum ngerjain. Ya, silakan bekerja dulu ya. Ya. Ya, ini bagus-bagus nilainya ini. 100 dapat nilai ya. Angga Putra Wijaya, Ahmad Ferry Irawan. Yang lain bagaimana ini? Sudah bisa masuk ke live worksheet? Ya, Salsa sedang bekerja. Sugiantare dapat 100. Ya, bagus-bagus ini. Ya, Agus Sindu sedang bekerja. Dewa Juni 100. Rata-rata ini ya, dapat nilai 100 yang laki-laki ini ya. Ya, nilai yang sangat bagus. Baik, Ibu. Tunggu lagi. Ada yang masih bekerja? Ya, Randy dapat 100. Ya, sudah semua ya, dapat 100. Yang 0 mungkin karena tidak pernah sama sekali bermain game. Ibu stop dulu tampilannya. Kita kembali ke pertemuan. Ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat, Anda sendiri sudah melihat hasil dari kuis ya. Itu kuis yang sangat sederhana dan di
lingkungan sekitar kita juga kita sudah menemukan ya. Jadi seperti jalan, trotoar, SPBU itu kita sudah menemukan. Di dalam game pun ada seperti itu ya. Ini adalah game Bus Simulator Indonesia. Ini betul-betul situasi nyata yang terjadi di Indonesia ya, yang tadi cowok-cowok semua dapat 100 ya, kecuali Sindu itu kemungkinan sudah pernah bermain game ini. Sudah pernah bermain game ini ya? Sudah, Bu. Iya. Bu. Ya, boleh bermain game, tapi kita harus ingat waktu ya. Jadi setelah kalian menjawab soal yang Ibu kirim melalui live worksheet, Ibu mengetahui bahwa kalian sudah cermat dalam mengamati objek. Ya, alangkah baiknya kita lebih lebih teliti lagi ya dalam mengamati objek. Anak-anak, kalian tahu apa pelajaran hari ini? Teks. Mempelajari teks laporan hasil observasi. Ya, mempelajari laporan hasil teks observasi. Ya, itu sudah seperti pertemuan sebelumnya, yakni mempelajari memahami teks laporan hasil observasi. Hari ini coba kalian hubungkan antara kuis yang Ibu berikan tadi dengan kegiatan hari ini. Kira-kira kita belajar tentang apa? Lebih khusus lagi, lebih spesifik. Belajar tentang apa kita? Jadi kalian sudah tadi mahir ya dalam mengamati objek. Hampir semua dapat nilai 100 gitu ya. Itu artinya kalian sudah berhasil mengamati. Namun kita harus juga bisa menganalisis teks laporan hasil observasi. Jadi kita tidak bisa percaya sepenuhnya. Anak-anak, apa pelajaran yang kita pelajari hari ini? Apa? Ibu ingin tahu apakah kalian mendengar suara Ibu? Halo? Bisa didengar suara Ibu? Belajar apa tadi? Kalau dihubungkan materi sebelumnya, memahami teks laporan hasil observasi, sekarang belajar apa? Menganalisis teks laporan hasil observasi. Ya, betul. Baik, supaya Ibu tidak kesulitan ya, karena Ibu saat presentasi itu tidak bisa melihat wajah kalian, maka setiap kalian menjawab, kalian bisa menyebut nama diri ya, nama pendek. Misalnya, Salsa, gitu ya. Salsa Bu, gitu ya. Begitu ya. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan kegiatan sinkron, yaitu melalui tatap muka, dan asinkron melalui classroom. Ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan TPACK dan saintifik berbasis penemuan atau discovery learning di Google Classroom, Google Meet, quizzes, dan live worksheet secara jujur, disiplin, religius, kritis, tanggung jawab, kritis, dan tepat. Peserta didik dapat menemukan isi dari 2 teks laporan hasil observasi dan menelaah aspek kebahasaan dari 2 teks laporan hasil observasi. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Apa manfaat dari pembelajaran ini? Setelah kalian belajar, diharapkan mampu menganalisis laporan hasil observasi itu baik secara lisan maupun tertulis, agar nantinya bermanfaat di dalam kehidupan. Misalnya ketika kalian menjadi blogger, vlogger, dan seorang pembicara yang objektif, sistematis ya. Karena setiap yang kita ungkapkan baik tertulis maupun lisan itu harus didasari oleh pengamatan dan analisis yang baik ya.
Baik anak-anak, nanti ketika mengerjakan LKPD, seperti biasa kalian masuk ke kelompok masing-masing ya. Itu. Selanjutnya anak-anak coba dilihat dua teks ini. Coba dibaca dengan cermat. Lalu jawab, bagian manakah yang berupa teks laporan hasil observasi? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Teks 1 apa teks 2 yang berupa teks laporan hasil observasi? Teks 1, Bu. Ya, siapa itu? Ingat ya, disebut namanya. Ya, Tita, bagus, luar biasa ya. Ini teks 1. Tapi apakah yang lain teman-teman kalian percaya dengan jawaban Tita? Itu ya. Coba rumuskan pertanyaan yang untuk membuktikan apakah benar teks 1 ini merupakan teks laporan hasil observasi. Tita, silakan. Rumusan masalah yang saya buat adalah apakah teks tersebut sudah sesuai dengan isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi? Ya, untuk yang lain, pertanyaan yang dirumuskan oleh Tita itu akan menggiring kita semua untuk membuktikan bahwa teks 1 ini berupa teks laporan hasil observasi ya. Nah, coba dilihat yang tampil di layar ya. Coba dilihat setelah tadi kalian membaca teks 1, sudah semua membaca kan? Sudah. Ya. Sudah. Setelah Anda baca, coba dilihat dari sini dimulai ya. Pengertian pohon kelapa ada pada teks 1? Ada? Ada? Ya. Ada ya. Pengertian pohon kelapa itu ada pada teks 1. Seperti itu. Termasuk apa dia? Bagiannya. Kalau Anda ingat pertemuan sebelumnya kita sudah memahami teks laporan hasil observasi. Termasuk bagian apa? Coba ingat, sebut nama kalau mau menjawab. Termasuk apa dia? Tema. Tema? Ya, belum. Siapa itu? Angga, Bu. Angga, apa jawabannya? Pernyataan umum. Iya, Angga luar biasa ya. Pengertian pohon kelapa itu merupakan pernyataan umum dari teks laporan hasil observasi. Coba berikutnya, bentuk batang. Bentuk batang ada kan pada teks itu? Ada? Ada ya. Bentuk batang termasuk bagian apa dalam teks laporan hasil observasi? Coba dijawab. Deskripsi bagian. Iya, deskripsi bagian. Siapa yang menjawab itu? Angga, Bu. Angga lagi. Coba yang lain. Angga jangan menjawab ya. Tinggi pohon termasuk bagian apa dalam teks laporan hasil observasi? Kecuali Angga. Ayo, yang lain. Dijawab. Coba Ibu tanya kepada Salsa. Tinggi pohon termasuk bagian apa? Dalam teks laporan hasil observasi termasuk bagian apa? Lupa ya, materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, memahami teks laporan hasil observasi. Ada unsur-unsur untuk menunjukkan isi dari teks laporan hasil observasi. Salah satunya tadi sudah dijawab, yaitu pernyataan umum. Kemudian yang kedua, ada bagian deskripsi ya, atau aspek-aspek pendukung berupa bagian deskripsi. Tinggi pohon, apakah sama dengan bentuk batang? Coba dilihat dari isinya, teks laporan hasil observasi, tinggi pohon itu termasuk bagian apa? Ayo jawab. Kita, Bu.
Ya, Tita, silakan. Ciri fisik. Ciri fisik, ya betul. Tinggi pohon itu termasuk ciri fisik, ya berupa bagian deskripsi, ya atau deskripsi bagian, ya. Selanjutnya, tempat tumbuh. Termasuk apa ini? Tempat tumbuh. Siapa yang bisa menjawab? Arindawan, bagaimana? Bu, aspek pendukung, Bu. Ya, Arindawan termasuk aspek pendukung, ya. Kalau tidak ditunjuk, tidak angkat tangan, ya. Jangan malu-malu, Arin, ya. Yang lain, coba daging kelapa, termasuk bagian apa? Ayo, yang lain. Manfaat, Bu. Daging kelapa, termasuk bagian apa? Manfaat, deskripsi manfaat itu kurang tepat, ya. Ayo, termasuk apa? Sama juga dengan tinggi pohon, ya, bentuk batang, termasuk bagian apa? Tadi kan sudah dijawab oleh Tita dan Angga. Termasuk bagian apa? Ciri non fisik, Bu. Iya, ciri non fisik. Belum tepat. Ya. Ayo, Ciri fisik, Bu. siapa itu menjawab? Ini. Salsa. Salsa termasuk bagian Ya. apa ini? Apa? Bagian Ciri apa? fisik. Dalam ciri fisik, ya. Ya, ciri fisik. Mohon diingat. Kemudian ini manfaat kelapa termasuk bagian apa dalam teks laporan hasil observasi? Deskripsi manfaat. Ya, siapa itu menjawab? Salsa, Bu. Iya, salsa mungkin nutrisinya tadi saat sarapan baru ya sampai ke otak ya. Ya, bagus, luar biasa ya. Salsa sudah menjawab 2 kali. Yang lainnya mohon diingat-ingat kembali materi yang sudah dijawab. Baik anak-anak, coba dilihat kembali yang tampil di salin dia Ibu. Ini adalah aspek kebahasaan. Teks-teks yang ada di teks 1 itu Ibu kutip, Ibu pindahkan ke sini. Coba Ibu tanya kepada semua ya. Kelapa tumbuh di dataran rendah, termasuk aspek kebahasaan bagian mana? Ini berupa apa? Berupa kalimatnya. Ya, kalimat apa? Kalimat Kalimat kompleks. Ya, ini berupa kalimat simpleks. Ya, berikutnya, kata merupakan, termasuk kata apa ini? Bantu. Kata merupakan, termasuk kata? Iya, bagus. Siapa yang menjawab itu? Iya, luar biasa, Rindawan ya. Ini kata merupakan adalah kata relasional. Pramuka termasuk kata apa? Termasuk Kata benda. Iya, kata benda. Siapa yang menjawab itu? Salsa. Ya, ingat disebut ya. Salsa, Bu. Kata pramuka merupakan kata benda. Seperti itu ya caranya menjawab. Baik, berikutnya dataran rendah. Termasuk kata apa frase? Dataran rendah termasuk kata apa frase? Nomina pendeskripsi. Iya, bagus. Siapa yang menjawab itu? Sindu, Bu. Iya, sindu. Ini termasuk nomina pendeskripsi. Mengandung termasuk kata apa? Kalimat. Mengandung. Kalimat, Bu. Masa kalimat? Mana subjeknya? Mana predikatnya? Ada? Tidak ada ya. Kata Lalu berupa apa ini? Kata mengandung. Termasuk kata apa? Kata kerja, Bu. Ya, siapa yang menjawab itu kata kerja? Salsa, Bu. Ya, hebat ya. Salsa luar biasa. Baik, berikutnya. Pohon kelapa. Termasuk kata apa kalimat?
Termasuk kata apa kalimat? Kalimat, Bu. Mana subjeknya? Mana predikatnya? Pohon kelapa termasuk nomina atau termasuk frase apa? Penjenis. Frasa penjenis, Bu. Siapa itu yang laki-laki? Ibu sudah dengar suaranya? Jawabannya benar? Apa jawabannya? Frasa Frasa penjenis. Frasa? penjenis. Ya, sebut nama. Ingat ya, sebut nama. Nah, Ibu menilai di sini. Jadi kalian ketika diskusi, Ibu nilai ya. Tolong sebut nama. Karena Ibu tidak bisa melihat wajah kalian saat menampilkan salin dia. Jadi pohon kelapa termasuk frase penjenis. Selanjutnya, dan. Termasuk apa dia? Dan termasuk kata? Hubung. Iya, kata hubung ya. Kita menjawab dengan cermat. Nah, dari kata, kemudian kalimat yang menyusun sebuah teks secara padu, ya, berisi pernyataan umum, kemudian aspek-aspek pendukung, maka dapat disimpulkan bahwa teks 1 berupa apa? Teks 1 berupa Laporan hasil observasi. iya, teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian dalam mengolah informasi, silakan sekarang ke LKPD ya di Google Classroom. Silakan bisa keluar dulu dari Meet selama 20 menit.
Baik anak-anak, Ibu tadi sudah melihat kalian bekerja di LKPD. Ibu sudah mencermati ada beberapa siswa yang sangat aktif seperti itu. Pada hari ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi di LKPD. Nah, sebelum mempresentasikan supaya lebih semangat ya, supaya tidak seperti sesi 1 Anda kurang bersemangat ya menjawab, Ibu minta pada ketua kelas Arindawan coba diberi yel dulu supaya teman-teman kamu bersemangat pada sesi presentasi ini. Silakan Arindawan. Oke, yel-yelnya bisa gini ya. Kalau aku bilang SMK, kalian jawab bisa. Bilang STEMC, jawab Jaya. Bilang DPIB 2, ayo diskusi, jawab ayo. Coba, jangan lupa kepalkan tangannya. Ya, semua kepalkan tangan. SMK Bisa. Ulang. Ya, diulang. Semua mengaktifkan kamera ya. Siap. Ya. Yuk. Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Lagi? Ulang. Biar kompak itu. Yuk. 1, 2, 3. SMK. Bisa. Bisa. Ya. STEMC. Jaya. Ya. DPIB 2, ayo diskusi. Ayo. Ayo. Ya. Ya, ayonya belum semangat ya. Mungkin karena kita terkendala oleh jarak ya. Kita dipisahkan oleh jarak selama pandemi ini sehingga jadi suaranya sebenarnya sudah kompak ya, tetapi sampainya terlambat begitu ya. Tidak masalah. Baik anak-anak, pada sesi presentasi ini kelompok mana dulu yang akan presentasi? Coba Ibu tawarkan kelompok mana dulu presentasi? Kelompok berapa? Kelompok 1 saja ya. Silakan kelompok 1 presentasi. Ya, Bu. Pada hari ini saya kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok. Setelah menyaksikan buah video, kami menemukan 1. Menentukan isi teks laporan hasil observasi teks Josius Nurtivera. 1. Pernyataan umum, kami tidak menemukannya. 2. Diskusi bagian, kelapa hibrida hidup di dataran rendah. 3. Deskripsi manfaat, kelapa hibrida dimanfaatkan sebagai minyak goreng. 4. Simpulan, Josius Nurtivera dibudayakan karena cepat berbuah. Kemudian 1. Pernyataan umum. Kemudian adalah kata Ya, yang tidak, mohon maaf yang tidak presentasi bisa memute dulu ya. 2. Deskripsi bagian. Komodo menjurkan lidah untuk mendeteksi mangsa hingga jarak 9 km. 3. Deskripsi manfaat. Komodo dilestarikan karena menjaga ekosistem. Salsa, coba Simpulan, menjadi dinonaktifkan kadal dulu terbesar mic-nya. di dunia. Komodo bukan kadal yang terpanjang karena yang menjadi kadal terpanjang adalah biawak. 2. Menelaah aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi teks Josius Salsa, mohon dinonaktifkan dulu mic-nya ya. 2. Verbal relasional tidak ada. 3. Kata hubung karena. 4. Verbal aktif memiliki. 5. Frasa nominal penjenis minyak goreng. 6. Frasa nominal pendeskripsi dataran rendah. 7. Kalimat simpleks kelapa hibrida hidup di dataran rendah. 8. Kalimat kompleks sifat-sifat dan keunggulan bibit kelapa hibrida bisa tumbuh di maksimal jika dibudidayakan di dataran rendah berketinggian 450 mdpl. Tes komodo. 1. Kata benda air liur. 2. Personal adalah. 3. Kata hubung yang. 4. Benda aktif berlari. 5. Nominal penjenis habitat komodo. 6. Frasa nominal pendeskripsi kadar terbesar. 7. Kalimat sinteks, garisnya tidak terlalu kencang. 8. Kalimat kompleks,
komodo selalu berkelahi saat musim kawin karena jumlah komodo betina lebih sedikit daripada komodo jantan. Ya, Bu. Sudah, ya. Baik, berikutnya coba kelompok lain menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Sindu. Silakan. Ada yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ferry. Setelah mendengar pemaparan dari kelompok 1, menurut saya, buah kelapa hibrida ini bukan kata benda, melainkan perasa benda karena berupa gabungan kata. Ya, bagaimana dengan yang lain? Sepakat dengan yang disampaikan oleh Ferry bahwa kelapa hibrida itu bukan kata benda, melainkan frase. Bagaimana? Sepakat? Bu. Iya, Aduh. bagus ya. Jadi kata itu berupa untayan satu saja ya. Itu bisa kita lihat di kamus ya. Itu kata, ada kata benda, kata kerja seperti yang sudah kita ulas pada pertemuan di memahami teks laporan hasil observasi. Berikutnya kelompok 2, silakan untuk menyampaikan temuannya. Saya, Bu. Ya, silakan Angga yang mewakili ya. Ya. Pada hari ini, saya kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok. Setelah menyaksikan 2 video, kami menemukan 1. Dalam teks Cocos novifera. 1. Pernyataan umum, spesifikasi kelapa hibrida asal muasal Indonesia. Yang kedua, deskripsi bagian. Kelapa hibrida hidup di daratan rendah. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Kelapa hibrida dimanfaatkan sebagai minyak goreng. 4. Simpulan. Dalam teks Komodo. 1. Pernyataan umum. Komodo adalah kadal asli dari Nusa Tenggara Timur yang sangat terkenal. Yang kedua, deskripsi manfaat. Komodo punya tubuh panjang di atas 100 kilo. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Komodo dilestarikan karena menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat, simpulan. Meski menjadi kadal terbesar di dunia, komodo bukan kadal yang terpanjang karena yang menjadi terpanjang adalah biawak Papua. Yang kedua, menelaah aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi dalam teks Cocos novifera. Yang pertama, kata benda, kelapa. Yang kedua, verba relasional, tidak ada. 3. Kata hubung, karena. Verba aktif, memiliki. Yang kelima, frasa nomina penjenis, minyak goreng. Yang keenam, frasa nomina pendeskripsi, bahasa rendah. Yang ketujuh, kalimat simpleks, kelapa hibrida hidup di daratan rendah. Yang kedelapan, kalimat kompleks, habitat alami komodo hanya ada di Indonesia, yakni Pulau Komodo, Pulau Giledesani, Pulau Gilimotang, dan lain-lain. Dalam teks Komodo, 1. Kata benda, air. 2. Verba relasional adalah. Kata hubung, yang. Verba aktif, berlari. Frasa nomina penjenis, habitat Komodo. Frasa nomina pendeskripsi, kadal terbesar. Kalimat simpleks, larinya tidak terlalu kencang. Yang kedelapan, kalimat kompleks, komodo selalu berkelahi saat musim kawin karena jumlah komodo betina lebih sedikit daripada komodo jantan. Sudah ya. Berikutnya dari kelompok lain, apakah ada yang menanggapi? Silakan. Saya, Bu, dari Ya. kelompok 1. Ya, Tita dari kelompok 1 menanggapi kelompok 2. Silakan. Saya menyimak tadi dari kelompok 2 menyatakan bahwa kalimat habitat alami komodo hanya ada di Indonesia, yakni Pulau Komodo, Pulau Gili-Dasani, Pulau Gili-Mantang, dan lain-lain, merupakan kalimat kompleks. Menurut saya itu tidak benar karena pengetahuan saya kalimat kompleks menggunakan lebih dari 2 pola, sedangkan kalimat itu hanya menggunakan 1 pola. Sekian dapat dari.
Bagaimana yang lain, setuju dengan pendapat Tita atau masih tetap bertahan pada penyampaian dari Angga kelompok 2? Bagaimana? Ada yang menanggapi? Baik, kalau tidak ada Ibu yang menanggapi, apa yang disampaikan oleh Tita itu benar ya. Walaupun kalimat yang disampaikan oleh kelompok 2 itu panjang, belum tentu berupa kalimat kompleks. Karena jika dilihat dari kata kerja yang digunakan itu hanya satu ya. Jadi subjeknya pun hanya satu. Oleh karena itu, kalimat kompleks yang dibuat oleh kelompok 2 itu belum tepat ya, nanti diperbaiki lagi. Berikutnya, presentasi kelompok 3. Silakan, siapa yang mewakili? Kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang mewakili? Siapa kelompok 3? Ini tadi belum selesai ya pekerjaannya ya. Kelompok 3. Angga Saputra. Saya, Bu. Ya. Angga kelompok berapa? Kelompok 3, Bu. Ya, bisa mewakili kelompok Bisa, Bu. kamu? Ya, silakan. 1. Menentukan isi tes laporan hasil observasi. Tes Totus Nocifera. 1. Pertanyaan umum, tidak ada. 2. Deskripsi bagian kelapa hibrida hidup di dataran rendah. 3. Deskripsi manfaat kelapa hibrida dimanfaatkan sebagai minyak goreng. Simpulan. 4. Simpulan, Totus Nocifera dibudidayakan karena cepat berubah. Tes Komodo. 1. Pertanyaan umum, Komodo adalah kadal asli dari Nusa Tenggara Timur yang sangat terkenal. 2. Deskripsi bagian, larinya tidak terlalu kencang. 3. Deskripsi manfaat, Komodo dilestarikan karena menjaga keseimbangan ekosistem. 4. Simpulan, meski menjadi kadal terbesar di dunia, Komodo bukan kadal yang terpanjang karena yang menjadi kadal terpanjang adalah biawak Papua. Menelaah aspek kebahasaan tes laporan hasil observasi. Tes Totus Nocifera. 1. Kata benda, buah kelapa hibrida. 2. Beda relasional, tidak ada. Kata hubung, karena. Verda aktif, memiliki. Frasa nomina, penjenis, habitat Komodo. Frasa nomina, pendeskripsi, kata terbesar. Kalimat simpleks, larinya tidak terlalu kencang. Kalimat kompleks, Komodo selalu berkelahi saat musim kawin karena jumlah Komodo betina lebih sedikit daripada Komodo jantan. Udah, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana, ada yang menanggapi kelompok 3? Ada yang menanggapi? Ya, kalau tidak ada yang menanggapi, Ibu menanggapi seperti kelompok 1 juga tadi, kelapa hibrida itu bukan kata ya, itu adalah frase nomina. Jadi nanti tolong diperbaiki. Kemudian Ibu lanjutkan kesimpulan pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah didapatkan setelah tatap muka dan diskusi di Google Classroom? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, Bu. Siapa? Randy ya. Ya, silakan Randy. Setelah mengikuti diskusi dalam classroom dan tatap muka maya, saya dapat menyimpulkan bahwa teks laporan perlu dianalisis dari segi isi dan aspek kebahasaan. Itu saja? Nah, bagus ya. Ibu bahagia karena kalian sudah tampil rapi ya, tidak seperti pertemuan sebelumnya, sepertinya belum sisir rambut itu ya. Ibu bahagia kalian juga sudah kritis ya. Tadi walaupun di awal itu kalian agak lambat ya, tapi sudah bisa mengikuti. Nah, berikutnya Ibu akan memberi kuis ya untuk kalian.
Ini dari Quizizz, Ibu tampilkan pranalanya di chat grup. Silakan nanti yang bisa mengikuti, ikuti ya. Nah, silakan coba diklik pranala yang Ibu tampilkan di chat pertemuan ini. Ya, ini sudah. Yang tidak bisa bergabung ke grup nanti bisa mengerjakan kuis yang Ibu buat dalam bentuk live worksheet di Google Classroom ya. Cari dengan judul kuis live worksheet 3.2 teks laporan hasil observasi ya. Ya, udah berapa ini pesertanya? 7. Ada lagi yang akan bergabung ini? Ya, ada Kadek 2020. Kadek 2020 siapa ini? Salsa. Baik, ini sudah 7 bergabung, berarti ini 8 ya. Siapa lagi yang akan bergabung ini? Ya. 8 ya, sisanya berarti nanti akan mengerjakan kuis yang ada di live worksheet ya. Nah, sebentar Ibu kirim pranalanya. Baik, untuk Quizizz silakan mulai bekerja. Ibu akan mulai di sini ya. Ya, silakan bekerja. Siapakah yang hari ini menjadi juara? Luar biasa ini. Ada Kadek, ada Angga, ada Adi Restiawan, ada Dewo ya. Semoga mendapatkan hasil yang bagus ya, sehingga tidak perlu lagi mengikuti remedial ya. Sementara memimpin Agus Angga Putra Wijaya. Ya, berikutnya disusul oleh Ferry Irawan ya. Angga Putra Wijaya. Disusul belum ada salah ini Dewa Juni. Iya, berikutnya Dewa Juni. Tampaknya di urutan pertama. Ya, disusul kembali oleh Agus Angga Putra Wijaya. Siapakah yang akan menjadi juara pada hari ini? Berikutnya Dewa kembali menyusul dengan skor 3020 ya. Luar biasa ini semangatnya. Ya, Salsa sudah mengakhiri kuis namun tidak bisa mencapai nilai maksimal ya. Ya, ini 2020 ini Tita ya. Itu berada di peringkat kedua sekarang. Dewa Juni masih memimpin. Ya, berikutnya ini 2020 kita ya, itu memimpin di urutan pertama dengan skor 3450. Ya, luar biasa. Kita sudah memimpin di urutan
jawaban paling benar ya, disusul oleh Dewa Juni di urutan kedua dengan skor maksimal juga yang didapatkan, namun waktunya yang agak terlambat sedikitnya. Berikutnya Angga Putra Wijaya ya sudah mengakhiri. Baik. Satu Ferry. Ini Mirah, kenapa ini? Tidak bisa masuk ya Mirah. Baiklah, nampaknya sudah semua selesai ya. Ibu akhiri kuis. Juara satu itu adalah nih 2020 itu ya, Tita. Kemudian dipimpin oleh berikutnya di chat kedua itu ada Dewa dan Agus Angga Putra ya. Baik, Ibu akhiri kuis ini. Berikutnya kita kembali ke tatap maya Google Meet ya. Selanjutnya, tadi kalian sendiri sudah melihat skor yang diperoleh. Untuk yang tidak bisa bergabung, nanti bisa mengerjakan live worksheet yang akan Ibu kirimkan. Kalau sudah terlihat hasilnya ternyata belum mendapatkan nilai 70, itu berarti kalian remedi ya. Ada soal remedial dengan kode 3.2 remedial, seperti itu ya. Selanjutnya yang sudah tuntas, Ibu harapkan lebih banyak membaca teks laporan hasil observasi. Kalian bisa kunjungi blog yang Ibu miliki, itu Sulur Sirih ya. Itu sudah Ibu posting juga di forum. Silakan nanti baca-baca teks laporan hasil observasi di blog tersebut ya. Berikutnya anak-anak, Ibu ingin mengetahui kesan pembelajaran dari kalian. Siapa yang mau berbicara, menyampaikan kesan apa yang dirasakan ketika mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir? Silakan. Siapa yang mau berbicara? Ya, Adi Restiawan, silakan. Bisa menunjukkan wajah? Ya. Silakan. Kesan saya dalam pembelajaran hari ini, saya benar-benar deg-degan karena takut kalau sinyal buruk saat menjawab kuis. Namun, saya sangat suka mengikuti pembelajaran ini karena adanya kolaborasi saat mengerjakan LKPD. Ya. Bu. Ya, dengan adanya kolaborasi yang memiliki kemampuan agak kurang bisa belajar banyak dengan peserta didik yang agak kritis ya, dengan jawaban-jawaban yang tepat. Semoga yang mampu itu bisa membantu temannya yang kurang. Itulah tujuannya kalian mengerjakan LKPD kelompok. Jadi saling mengisi ya. Selain itu, kalian juga dalam pembelajaran ini Ibu tekankan bahwa pembelajaran menganalisis teks laporan hasil observasi itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan pikiran kritis kita ya, terutama ketika mengamati sebuah objek atau peristiwa, kemudian menganalisisnya, lalu menghasilkan keputusan-keputusan yang objektif dan sistematis, jadi terurut ya. Sehingga kalian akan bisa menjadi misalnya vlogger, menjadi pembicara yang baik ya, seperti gambar yang di awal Ibu tampilkan, menjadi presiden yang baik ya. Siapa tahu di antara kalian bisa menjadi presiden ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ingat Ibu sampaikan kembali materi berikutnya adalah teks prosedur ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Bisa, Bu. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini? Bisa, Bu. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran dengan doa.
Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata Ibu sampaikan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Salsa dan Ferry ya. Baik, silakan kalian bisa meninggalkan pertemuan ini dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih.